Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inayah Wulandari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal matematika yang diklasifikasikan sebagai soal HOTS. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Seperti penjelasan saya sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal HOTS, khususnya pada materi irisan kerucut. Video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika yang diampu oleh Dr. Edi Sujoko, MPD, dan Detalia Noriza Munahevi, SPD, MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Inayah Wulandari, dengan NIM 410141940. Mari kita simak soal dan penjelasannya. Soal pertama. Di pinggir pantai yang indah, terdapat sebuah payung pantai dengan panjang diameter 1,8 meter dan kanopi yang melindungi pengguna dari panas matahari atau hujan dapat dimodelkan dengan persamaan X kuadrat sama dengan min 8Y. Tentukan kedalaman kanopi payung dan panjang tangkai payung tersebut. Soal ini dikatakan sebagai soal HOTS karena soal ini merupakan soal kontekstual yang memerlukan analisis untuk menemukan penyelesaiannya. Tanpa pikir panjang, mari kita simak pembahasannya. Pembahasan. Gambar di samping kanan ini merupakan gambar dari payung pantai dengan diameter 1,8 meter. Nah, gambar di samping berbentuk parabola vertikal dengan persamaan X kuadrat sama dengan min 8Y dan titik pusatnya adalah 0,0. Bentuk umum persamaan parabola vertikal adalah X kuadrat sama dengan 4BY. Dari kedua persamaan ini, kita peroleh X kuadrat sama dengan X kuadrat, ekuivalen dengan 4PY sama dengan min 8Y. P sama dengan min 8 per 4 dan diperoleh P sama dengan min 2, yang artinya P kurang dari 0. Oleh karena itu, grafik dari persamaan tersebut berupa parabola yang terbuka ke bawah. Apabila digambarkan dalam bidang kartesius, maka payung pantai yang sebelumnya kita lihat itu dapat kita gambarkan seperti gambar di sini. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh panjang tangkai payung yaitu titik fokusnya, yaitu 0,-2 atau sepanjang 2 meter di bawah titik pusatnya. Nah, bisa kita lihat di sini panjang dari tangkai payung tersebut adalah 2 meter di bawah titik pusatnya. Sedangkan untuk mencari kedalaman kanopi payung diperoleh dengan menyelesaikan Y untuk X sama dengan 1,8 per 2 sama dengan 0,9. Diperoleh dari diameter kanopi dibagi dengan 2. Dari persamaan awal yaitu X kuadrat sama dengan min 8Y, kita substitusikan nilai 0,9 ke X. Maka diperoleh 0,9 kuadrat sama dengan min 8Y, 0,81 sama dengan min 8Y, Y sama dengan 0,81 per min 8 yang sama dengan 0,81 per 8 sama dengan 0,10125 setara dengan 0,10. Jadi, payung yang berdiameter 1,8 meter tersebut memiliki kedalaman kanopi 0,10 meter dan panjang tangkai payungnya adalah 2 meter. Untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping kanan.
Di sini kita dapat lihat bahwa panjang tangkai payungnya sepanjang 2 meter dan kita lihat kedalaman payungnya adalah 0,10 meter. Lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Tol Cisumdawu di Jawa Barat dibangun dengan desain sebagian jalan memiliki terowongan. Panjang terowongan 472 meter dan menembus bukit di Kabupaten Sumedang. Tol dengan terowongan terpanjang pertama di Indonesia ini memiliki terowongan kembar berpenampang setengah elips dengan lebar 14 cm dan tinggi 6 meter. Tentukan persamaan terowongan kembar jika diasumsikan jarak kedua terowongan adalah 14 meter. Soal ini dikatakan sebagai soal HOTS karena soal ini merupakan soal kontekstual yang memerlukan analisis untuk menemukan penyelesaiannya. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan. Di sini dapat kita lihat foto dari Tol Cisumdawu. Dan di sebelah kanan gambar kita dapat lihat Tol Cisumdawu apabila digambarkan dalam bidang kartesius dengan keterangan-keterangan panjang yang diperoleh dari soal sebelumnya. Kita dapat lihat di sini panjangnya yaitu 14 meter atau lebarnya diperoleh 14 meter dan tingginya 6 meter. Dan jarak antar keduanya 14 meter. Lebar terowongan adalah 14 meter, sehingga panjang sumbu mayor adalah 2A sama dengan 14 meter, sehingga A sama dengan 7 meter. Ini merupakan panjang dari sumbu mayornya. Dan tinggi terowongan adalah 6 meter, sehingga panjang sumbu minor adalah B sama dengan 6 meter. Ini merupakan panjang dari sumbu minornya. Dari gambar dapat dilihat bahwa titik pusat untuk terowongan A yaitu 7,0 dan titik pusat untuk terowongan B yaitu 35,0. Persamaan umum elips dengan pusat H, K yang kita ketahui yaitu X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu, persamaan terowongan A dengan pusat 7,0 dapat kita peroleh X min 7 kuadrat per 7 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 1. X min 7 kuadrat per 49 ditambah Y min 0 kuadrat per 36 sama dengan 1. Persamaan terowongan B dengan pusat 35,0 kita peroleh X min 35 kuadrat per 7 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh X min 35 kuadrat per 49 ditambah Y min 0 kuadrat per 36 sama dengan 1. Jadi, persamaan terowongan kembar tersebut adalah untuk terowongan A yaitu X min 7 kuadrat per 49 ditambah Y min 0 kuadrat per 36 sama dengan 1. Dan terowongan B yaitu X min 35 kuadrat per 49 ditambah Y min 0 kuadrat per 36 sama dengan 1. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada suatu bidang datar, terdapat 2 buah botol yang memiliki ukuran sama. Setelah dilakukan pengukuran pada bagian tengah lengkungan kedua botol, didapatkan jarak kedua botol adalah 4 cm. Jika kita membelah masing-masing botol tegak lurus dengan bidang datar, maka akan dihasilkan 2 cabang dari hiperbola pada masing-masing botol.
Diketahui hiperbola pada sebuah botol memiliki persamaan X kuadrat per 25 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 400 dalam satuan cm. Tentukan jarak minimum antara sisi botol kanan dan kiri. Soal ini merupakan soal HOTS karena soal ini juga merupakan soal kontekstual yang memerlukan analisis untuk menemukan penyelesaiannya. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Pembahasan. Di sini dapat kita lihat dua gambar dari botol, di mana pada sisi yang kiri kita dapat lihat jarak antara kedua lengkungan dari botol yaitu 4 cm. Dan di sebelah kanan dapat kita lihat jarak minimum antara kedua botol yang ditanyakan. Oleh karena itu, kita tahu sebelumnya bahwa persamaan hiperbola pada sebuah botol tersebut X kuadrat per 25 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 400. Lalu kita samakan menjadi 400 dan sisi kanannya kita bagi menjadi 400. Diperoleh 16x kuadrat per 400 dikurangi 25y kuadrat per 400 sama dengan 400 per 400. Sehingga diperoleh x kuadrat per 25 dikurangi y kuadrat per 16 sama dengan 1. Persamaan ini sama dengan persamaan umum dari hiperbola, yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh a kuadratnya sama dengan 25 dan b kuadrat sama dengan 16. Jadi a kuadrat sama dengan 25, oleh karena itu a sama dengan 5. Dan b kuadrat sama dengan 16, oleh karena itu b sama dengan 4. Maka panjang puncak botol 1 adalah 2a sama dengan 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Panjang puncak ini adalah 10 cm. Dan panjang puncak botol 1 sama dengan panjang puncak botol 2 dikarenakan dua botol ini adalah dua botol yang sama, yaitu sama dengan 10 cm. Sehingga jarak minimum dari botol adalah 2 dikalikan 10 ditambah dengan 4. Ini diperoleh dari panjang puncak botol yaitu yang 10 cm ditambah dengan panjang kedua lengkungannya yang ada di sini, yang kita peroleh sebelumnya yaitu sepanjang 4 cm. Sehingga diperoleh 20 ditambah 4 sama dengan 24 cm. Jadi, jarak minimum antara sisi botol kanan dan kiri adalah 24 cm. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau pengucapan. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.